Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana awal mula kebijakan tanam paksa dijalankan di Hindia Belanda. Saat itu, di tahun 1830, Johannes van de Bos yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Di era inilah, masyarakat Indonesia yang semula memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani, mulai beralih menjadi buruh. Tepatnya buruh tani. Dimulailah proses di mana peri kehidupan tani feodal digantikan oleh sebuah peri kehidupan di mana kerja tidak lagi dikaitkan dengan tanah milik sendiri, melainkan dengan sebuah lembaga pencetak keuntungan, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan-perusahaan perkebunan milik kerajaan Belanda. Di bagian kedua ini, kita akan melihat bagaimana dampak buruk yang diakibatkan oleh sistem tanam paksa. Termasuk di dalamnya, awal mula Belanda membuka keran untuk masuknya modal asing yang kemudian menandai era liberal di Hindia Belanda. Di era inilah muncul kebijakan pengenali sanksi dengan menghukum buruh yang melanggar kontrak kerja. Dilaporkan, saat itu ada 7 orang buruh yang dihukum cambuk hingga mati. Kasus lain, seorang buruh perempuan diikat pada bungalow tuan kebun dan, kemaluannya digosok dengan lada. Penyiksaan-penyiksaan ini seperti layaknya menjalankan produksi menggunakan teror. Para pemilik perkebunan mempunyai otonomi begitu luas sehingga perkebunan-perkebunan itu menjadi negara dalam negara. Yuk kita lihat lebih dekat apa yang terjadi di era itu. Dalam perkembangannya, tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC, karena sistem ini ditujukan untuk meningkatkan pemasukan penerimaan negara Belanda. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga 1940. Melalui tanam paksa, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani. Secara umum, ini berarti bahwa para petani harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga murah, tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil panen dibanding waktu sebelumnya. Hal ini yang kemudian mendorong intervensi top-down dan penindasan. Sistem tanam paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini bertambah menjadi 33%. Pada awalnya, sistem tanam paksa itu tidak didominasi hanya oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta, dan juga para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, setelah tahun 1850, waktu sistem tanam paksa direorganisasi, pemerintah kolonial Belanda menjadi pemain utama. Reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak-pihak swasta Eropa untuk mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena pemerintah kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditas ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa. Di balik semua kerugian dan kesulitan yang dialami rakyat Indonesia, Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari tanam paksa tersebut. Di antaranya adalah kas kerajaan Belanda yang semula kosong, bahkan minus, menjadi penuh dan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Pendapatan dari tanam paksa melebihi anggaran belanja kerajaan, hutang-hutang yang besar segera terlunasi, dan perdagangan serta kegiatan ekonomi Belanda berkembang pesat sehingga Amsterdam sukses menjadi kota pusat perdagangan dunia. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van de Bos selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember tahun 1839.
Graaf adalah gelar yang diberikan kepada Gubernur Jenderal Johannes van de Bos, sebagai bentuk apresiasi Belanda karena telah memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda, dengan memakai sistem kultur stelsel di Indonesia, khususnya wilayah Pulau Jawa. Akibat penderitaan yang disebabkan sistem tanam paksa, semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem tanam paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem tanam paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan juga alasan ekonomi. Hingga kemudian, tibalah kita di tahun 1870. Ini adalah era baru di Hindia Belanda. Jika sejak tahun 1830, melalui kultur stelsel pemerintah Hindia Belanda secara monopolistik bertindak sebagai pelaku, maka sejak tahun 1870 ini dimulailah sistem baru, yaitu ekonomi liberal yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi investasi swasta asing, khususnya swasta Belanda. Bila sebelumnya usaha perkebunan dikuasai oleh pemerintah kolonial, kini modal swasta diperbolehkan melakukan pengelolaan. Hal itu terjadi bermula ketika di tahun 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda. Alhasil, mereka sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa, seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor. Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai zaman liberal. Ini terjadi sekitar tahun 1870 hingga 1900. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun, walau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal, keadaan para petani Jawa yang menderita karena kelaparan, kurang pangan, dan penyakit tidak lebih baik di zaman liberal dibandingkan dengan masa sistem tanam paksa. Pada era ekonomi liberal, modal swasta asing antara lain melakukan usaha dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan usaha-usaha yang lain. Sistem ekonomi liberal memperkenalkan sistem kerja upahan. Namun demikian, modal asing ini tidak serta-merta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pribumi. Para pemuda swasta itu, oleh Suhugi, disebut sedang berkompetisi untuk mengeksploitasi Indonesia. Era ekonomi liberal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Agraria, atau yang biasa kita kenal sebagai Agraris West, di tahun 1870. Meskipun swasta asing tidak dapat membeli lahan untuk usaha perkebunan, mereka dapat menyewanya dari pemerintah atau pribumi. Para pengusaha perkebunan diperkenankan melakukan penyewaan tanah jangka panjang selama 75 tahun. Ini semacam hak guna usaha yang kita kenal sekarang, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law, HGU bisa diberikan dalam jangka waktu 90 tahun. Bayangkan, jika penjajah saja hanya berpikir memberikan hak guna usaha selama 75 tahun, Indonesia yang merdeka justru memberikannya selama 90 tahun. Sesuatu kemudian yang kita kritik sebagai regulasi yang semakin buruk. Penyewaan tanah seringkali dilakukan oleh pejabat desa atau lurah. Sawah yang sebelumnya adalah milik desa atau tanah kas desa dan dikelola oleh petani disewakan kepada pihak swasta. Pihak swasta juga memanfaatkan sistem tradisional yang ada, termasuk di dalamnya keterikatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Setelah tanah milik tuan tanah disewa oleh swasta, para petani penggarap menjadi buruh dalam perusahaan tersebut. Namun, untuk para buruh tani atau petani penggarap sering sekali tidak diperhatikan kesejahteraannya untuk menekan biaya produksi perusahaan. Sewa-menyewa tanah memposisikan para lurah seolah sebagai raja-raja kecil. Ironisnya, akibat dari harga sewa yang sangat murah dan para pemilik tanah beserta masyarakat sekelilingnya kehilangan alat produksi. Secara terpaksa, masyarakat menjadi buruh dari industri tersebut, dengan pendapatan yang kurang dari penghasilan mereka bila mengelola lahan sebelum disewakan. Sejak tahun 1870 itu juga, seiring dengan model asing masuk, jalur kereta api sebagai sarana pengangkutan bertumbuh pesat, terutama di daerah Semarang dan Forstenlanden. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah barang dagangan yang dapat diangkut dengan kereta api naik hingga 270%. Kondisi ini menyatakan betapa tingginya pembangunan jalur transportasi guna pengangkutan barang perusahaan.
Sejak tahun 1870-an pula, meningkat secara drastis jumlah tanah di daerah Foster London yang disewakan kepada pihak swasta. Pasca tahun 1870, perkembangan industri menjadi demikian pesat. Zaman yang dikenal sebagai zaman liberal ini, direspon secara optimal oleh kalangan swasta Eropa. Beberapa perusahaan perdagangan swasta mengambil alih peran yang selama ini dilakukan oleh NHM, seperti McLean Watson, George Wehry, Borneo Sumatra Matsecapich. Termasuk beroperasinya bank-bank swasta seperti Nederlands Indische Eskomto Matsecapich, Nederlands Indische Handelbank, Rotterdamse Bank, Internationale Credit and Handelsvereniging Rotterdam, Handelsvereniging Amsterdam, dan Koloniale Bank. Selain itu, ada juga sebuah bank yang terbatas operasinya di Forsten Landen, Dorepa Alse Bank. Kondisi perekonomian Indonesia pasca 1870 mengalami pertumbuhan sangat cepat karena masuknya investasi swasta asing secara besar-besaran. Namun hal ini juga berdampak pada kaum pribumi. Pertumbuhan pesat lahan tebu menciptakan penderitaan baru bagi masyarakat pribumi, seiring dengan terjadinya perubahan fungsi lahan pangan menjadi lahan industri. Terjadilah krisis bahan pangan, sehingga berdampak pada naiknya harga. Kesengsaraan pribumi semakin bertambah karena pengusaha senantiasa memegang prinsip untuk menekan upah sekecil-kecilnya, guna menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, yang antara lain diwujudkan dalam upah buruh yang rendah. Kondisi buruk atas kelangkaan serta naiknya harga bahan pangan dan upah buruh yang sedemikian rendah memicu rasa ketidaksenangan masyarakat pribumi terhadap pemilik modal. Tahun 1870 merupakan permulaan dari kolonialisme modern di Indonesia. Bila sebelumnya kekuasaan dilakukan dengan dominasi teritorial melalui kekuatan bersenjata serta pendudukan fisik, maka sejak tahun 1870, sistem yang berkembang adalah eksploitasi dan penguasaan ekonomi oleh pemuda-pemuda swasta besar asing. Selain sumber daya alam, eksploitasi pemodal Belanda juga dilakukan atas sumber daya manusia, yakni kaum pribumi Indonesia. Tumbuhnya investasi tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga merambah Pulau Sumatera. Bila investasi di Jawa memerlukan proses panjang dalam mentransformasikan petani menjadi buruh, struktur feodal menjadi struktur birokrasi kolonial, hal ini tidak terjadi dalam pembukaan Sumatera Timur. Hal berbeda yang berkembang di Sumatera Timur adalah, perkebunan-perkebunan tembakau dibangun mulai tahun 1863 di daerah Deli oleh Jacobus Ninhuis, mendatangkan buruh-buruh dari luar wilayah tersebut, seperti dari Semenanjung Melayu atau yang sekarang dikenal sebagai Malaysia dan Singapura, serta Pulau Jawa. Mereka diikat dengan kontrak, dan kontrak tersebut tidak dapat diakhiri oleh sang buruh. Tentulah dibutuhkan buruh dalam jumlah yang sangat besar. Untuk memastikan para buruh tetap taat, dibuatlah ketentuan yang kemudian dikenal sebagai penali sanksi atau sanksi hukum. Penali sanksi adalah suatu peraturan yang memuat ancaman hukuman terhadap para buruh atau disebut kuli yang tidak menepati kontrak kerja yang telah mereka ikuti. Kebijakan ini pertama kali diterapkan bagi perusahaan pertanian dan industri di Sumatera Timur pada 1880. Penali sanksi merupakan usaha pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi kaum modal asing agar para buruh tidak melarikan diri. Dengan menggunakan penali sanksi, secara sosial, buruh kontrak dapat ditundukkan dan secara politik tidak berbahaya bagi para penguasa perkebunan. Dengan dihapusnya perbudakan, sistem kerja kontrak dianggap sebagai jalan paling logis bagi perkebunan di Sumatera Timur untuk dapat menahan pekerja selama beberapa tahun. Pada tahun 1880, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut Kuli Ordonansi atau Undang-Undang Kuli. Dalam kontrak kuli ordonansi termuat penali sanksi, yaitu sanksi hukuman yang diberikan apabila kuli lalai atau melanggar kontrak. Penali sanksi memuat ketentuan bahwa buruh yang melarikan diri dari perkebunan di Sumatera Timur dapat ditangkap kemudian dibawa kembali ke majikan, bahkan dengan kekerasan apabila mengadakan perlawanan. Hal ini memberi jaminan pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melarikan diri sebelum kontrak mereka berakhir. Di lain pihak, juga diadakan peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang majikan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hukuman terhadap majikan ini hanya sebatas ancaman di atas kertas karena tidak pernah dilaksanakan.
Pada umumnya, para kuli tidak mengetahui isi perjanjian dalam kontrak karena mereka buta huruf dan hanya membubuhkan kep jari sebagai tanda persetujuan. Jika buruh kontrak melanggar peraturan yang telah disepakati, mereka akan dikenai hukuman yang berat. Hukuman yang dimaksud dapat berupa denda, hukuman fisik seperti cambuk, ataupun hukuman kurungan oleh majikannya. Jacobus Ninhuis, pemilik Deli Matsecapich, menghukum cambuk 7 buruhnya hingga mati, hal mana membuat dia pergi tergesa-gesa dari Sumatera Timur. Kasus lain, seorang buruh perempuan diikat pada bungalau tuan kebun dan kemaluannya digosok dengan lada. Penyiksaan-penyiksaan ini, seperti layaknya menjalankan produksi menggunakan teror. Para pemilik perkebunan mempunyai otonomi begitu luas, sehingga perkebunan-perkebunan itu menjadi negara dalam negara.